Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Teresia Startianingsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Jomblang 03, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memberikan refleksi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi mengenai modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian yang kedua, apa yang dapat berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk refleksi yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa yang pertama, murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian saya juga beranggapan bahwa guru itu lebih mendominasi ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terfokus kepada ketercapaian KKM saja atau kriteria ketuntasan minimal, di mana sebuah pembelajaran itu hanya terfokus tercapainya suatu KKM di mata pelajaran tertentu. Kemudian yang keempat, rendahnya motivasi belajar siswa dan siswa cenderung pasif ketika di kelas. Nah, anggapan seperti inilah yang saya dapatkan ketika sebelum belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti pada video ini, menunjukkan bahwa pembelajaran saya di kelas itu hanya berpusat kepada buku saja, sehingga pembelajaran terlihat seperti pembelajaran konvensional. Setelah saya beranggapan bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ternyata bagus, maka apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya ketika setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pasti adalah merubah pemikiran saya. Yang pertama, saya menghargai setiap karakter anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu terlahir dengan karakter yang berbeda, jadi masing-masing individu itu terlahir memiliki karakternya masing-masing. Nah, saya menyadari dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan kelas itu menjadi lebih berwarna. Maka, bagaimana kita, seorang guru, itu harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian, yang kedua adalah student center atau pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana anak akan menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas dan anak menjadi lebih terlibat ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengubah anggapan bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, di mana tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Sehingga tugas guru adalah mengarahkan siswa mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian, perilaku yang berubah adalah perilaku saya tentunya. Yang pertama adalah membuat pembelajaran yang variatif dan menarik bagi siswa. Jadi, mengemas sebuah pembelajaran itu secara menarik dan bervariasi, sehingga anak-anak itu dapat termotivasi ketika belajar, sehingga motivasi belajar siswa itu yang tadinya rendah menjadi meningkat. Kemudian yang kedua adalah memberikan kebebasan anak untuk mengemukakan ide mereka, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan setiap tugas mereka sesuai dengan minat, bakat,
dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat mereka, di mana guru lebih cermat dalam melihat bakat anak. Lalu untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Yang pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan bagi siswa, di mana dengan melibatkan mereka dalam setiap proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas saya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya, mengikuti perkembangan zaman era abad 21 yang dimana anak-anak itu sudah melek terhadap teknologi. Jadi saya menerapkan pembelajaran dengan mengkolaborasikan teknologi juga di dalam kelas saya, sehingga anak-anak dapat merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar, di mana pembelajaran sifatnya menuntun, bukan menuntut. Jadi bagaimana saya sebagai guru itu menempatkan diri dengan mendampingi mereka secara terarah. Jadi tidak menuntut mereka harus seperti ini. Jadi saya mengikuti mereka sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Lalu kesimpulan yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua adalah pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut, di mana seorang guru itu dapat menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak atau pada siswa, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, bukan pada guru. Demikian video refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai modul 1.1 pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih.